Virus Corona, pulihlah kecerdasan Nusantara. Salam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Berjumpa kembali dengan channel KBK Kas Berkah Corona. Kali ini kita membahas lensa cembung bagian kedua, yaitu tentang benda nyata, nggak ada kata-kata maya, berarti benda nyata di ruang satu benda. Contoh soalnya seperti ini, benda berada di ruang satu lensa cembung yang berjarak fokus 5 cm positif karena cembung, sehingga tinggi bayangan maya 10 kali tinggi bendanya ya, tinggi bayangan maya dalam hal ini HI 10 kali tinggi benda HO. Ditanya jarak benda SO, jarak bayangan SI, dan kekuatan lensa P serta gambar. Jawabnya HI sama dengan min 10 HO dari soal ini. Maka M berbesaran itu kan sama saja dengan HI dibagi HO, min 10 HO dibagi HO menjadi min 10. Jadi perbesarannya adalah min 10. Selain itu perbesaran juga sama saja dengan SI dibagi SO sama dengan 10, min 10. Tanda min itu menandakan bahwa nanti sifat benda dan sifat bayangannya berbeda. Kalau yang satu nyata, yang satu maya. SI per SO sama dengan min 10, maka SI ya biasa sama dengan minus 10 kali SO. Kemudian masukkan ke persamaan lensa, 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F. F-nya 5, masukkan di sini. Nah, 1 per SI, karena SI sama dengan min 10 SO, ya 1 per SI menjadi 1 per min 10 SO. Nah, 1 per SO disamakan penyebutnya menjadi 10 SO dikalikan 10, maka pembilangnya kalikan 10 menjadi 10 per 10 SO. Penyebut sudah sama, maka hasilnya adalah 10 dikurangi 1 itu 9 per 10 SO sama dengan 1 per 5 ya, silang. Bawah dapat atas, atas dapat bawah, maka 10 SO sama dengan 9 kali 5, 45. Lah SO sama dengan 45 dibagi 10, 4,5 cm. SI sama dengan min 10 kali 4,5. Dari sini rumusnya SI sama dengan min 10 SO. Hasilnya sama dengan min 45 cm. Kekuatan lensanya P sama dengan 1 per F. Dan satuan dari kekuatan lensa atau power ini harus dioptri D. Nah, untuk dioptri satuan jarak untuk jarak fokus harus meter. Berarti kalau ini 5 ya 5 per 100 supaya kenapa? 1 meter 100 cm. Nah, 1 per 5 per 100 meter jadinya sama dengan ya 100 dibagi F. Ya, dibalik saja. 100 dibagi 5 sama dengan 20 dioptri, dan sini positif yang menandakan cermin lensa cembung. Perjanjian tanda kita cantumkan ulang untuk mengingat. Sinar istimewa lensa cembung juga kita cantumkan untuk mempermudah. Nah, ini gambarnya ya, seperti kemarin video sebelumnya, ini F1-nya ada di kanan, ini titik pusat lensa, dan ini adalah F2. Bendanya diberi nama AB, dari TB datang 2 sinar merah, dibiaskan sejajar. Mengapa? Karena sinar merah ini berhimpit dengan garis yang lewat titik fokus F2, yang berarti sinar merah ini sama saja dengan lewat fokus F2. Buktinya ini, lah ini. Ya. Selanjutnya sinar biru, karena untuk lensa tipis lurus ya, untuk lensa tipis lurus, tidak bergeser. Walaupun ini siar bias tapi lurus yang ini ya. Selanjutnya
Nah, sinarnya datang seperti ini. Datang menyebar menuju lensa dari titik B, dibiaskan seperti ini polanya. Nah, karena sinar bias yang merah ini sejajar yang atas ini dengan yang biru ini tidak mungkin berpotongan di kanan atau di belakang lensa. Lensanya dianggap menghadap ke kiri layar maksudnya, ke sana, maka tidak mungkin menghasilkan bayangan karena menyebar, maka diperpanjang, putus-putus seperti ini. Ya. Nah ini. Merah diperpanjang, biru diperpanjang, hasilnya perpotongannya di B aksen, sehingga B aksen adalah bayangan maya dari titik B. Sehingga A aksen, B aksen adalah bayangan maya dari benda nyata AB. Benda nyata AB-nya ada di ruang 1, ruang satunya itu O sampai F2, sedangkan ruang 4 untuk bayangan pada lensa itu adalah O sampai ke kiri dan seterusnya. Ke kiri atau ke depan lensa dan seterusnya. Jarak fokusnya 5, kenapa? Karena searah dengan sinar bias sesuai dengan perjanjian tanda. Jarak bendanya 4,5 positif juga, kenapa? Karena berlawanan arah dengan sinar datang sesuai dengan perjanjian tanda. SI-nya negatif, mengapa? Berlawanan arah dengan sinar bias sesuai dengan perjanjian tanda. Sinar biasnya ke kanan, SI-nya ke kiri, sehingga negatif SI-nya. Sifat bayangan A aksen, B aksen adalah maya karena merupakan perpotongan perpanjangan sinar bias, bukan perpotongan langsung dari sinar bias ini yang perpanjangan yang putus-putus ini. Kemudian tegak, kenapa? Karena B aksen di atas sesuai dengan B yang di atas. Diperbesar ya 10 kali minus. Ini gambarnya kurang proporsional karena yang ini, yang merah ini kurang mekar, kurang ke atas. Ini hanya untuk semata-mata untuk menghemat ya. Jadi proporsinya nggak pas, itu aja masalahnya. Kemudian berada di ruang 4 bayangan. Ruang 4 bayangan itu dari, ya saya ulangi tadi, dari lensa ke kiri sampai habis. Sehingga sesuai dengan dalil S-bah. Ruang bayangannya 4, ruang bayangan ditambah dengan ruang bendanya 1, ruang 1 ya, jadi 5. Itu dalil S-bah. Ya. Kita tunjukkan. Nah ini ruang 1 benda. Ruang 4 bayangan dari lensa sampai ke depan sana atau ke kiri layar. Boleh diulang sekali lagi. Ruang 1 benda, O sampai F2. Ruang 4 bayangan dari O sampai ke depan sana, ke kiri layar, dan seterusnya ya. Selanjutnya benda maya di ruang 4. Jadi saya lebih memprioritaskan benda maya di ruang 4 benda ya, ruang 4 benda daripada benda nyata di titik fokus F2 maupun benda nyata di 2F2. Ini yang 2 ini kita tunda karena sudah biasa dibahas. Yang ini yang tidak atau belum biasa dibahas, atau mungkin maaf referensi saya kurang, mungkin saya kurang membaca buku-buku perguruan tinggi ya. Yang jelas di buku-buku SMA maupun SMP, apalagi SMP tidak pernah dibahas ini ya. Benda maya di ruang 4 benda. Contoh soalnya sebagai berikut. Jarak bendanya SO min 18, ini berarti benda maya karena min. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, benda maya adalah bayangan yang berfungsi sebagai benda dan berjarak benda negatif. Atau yang mengatakan dengan sederhana, benda maya itu ada di belakang lensa atau di belakang cermin, kalau cermin. Kalau yang kita bahas, yang kita omongkan itu tadi ya, benda maya, saya ulangi lagi, adalah bayangan yang berfungsi sebagai benda bagi alat optik, dalam hal ini lensa cembung, dan berjarak negatif. Jarak fokus lensanya 9, ini contoh semuanya, hanya pemisalan, diganti yang lain juga boleh. Yang penting tanda negatif positifnya ini yang nggak boleh diganti. Ditanyakan jarak bayangan SI biasa, perbesaran M dan gambar, jawabnya ya ini rumus lensa, 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F, F-nya 9, masukkan. Lah SO-nya adalah min 18, jadi 1 per min 18. 1 per min 18 itu min, kalau dipindah ke ruas kanan dari sama dengan ini,
ini sama dengannya, pindah ke luas kanannya menjadi tambah, samakan penyebut, kalikan 2, maka 2/18 ditambah 1/18 adalah 3/18 itu 1/SI. Maka SI ya dibalik 18 dibagi 3 sama dengan 6. SI-nya 6 positif ya. Perbesarannya M SI bagi SO atau pakai HI bagi HO ya boleh kalau memang ada kaitannya, kalau nggak ada kaitannya ya ini aja sama saja ya. SI-nya adalah min 6 cm, SO-nya, saya ulangi, SI-nya 6 cm, sedangkan SO-nya min 18, sehingga hasilnya adalah min sepertiga kali. Tanda negatif berarti ya saya ulangi, negatif pada perbesaran itu berarti sifat bayangan dengan sifat benda berlawanan. Kalau bendanya maya, bayangannya nyata atau sebaliknya. Gambarnya adalah sebagai berikut ya, sama, gambar lensanya sama maksudnya ya. Modelnya sama. Nah, sinar 1 ini sebetulnya bersamaan dengan sinar 2 yang biru di sini nanti ya, kita cicil satu persatu. Lewat atau menuju lensa dibiaskan karena sejajar, sumbu utama dibiaskan lewat F1. Biasa ini hukum atau sifat sinar istimewa pada lensa cembung ya, ini. Sinar yang kedua biru lewat pusat lensa tidak dibiaskan atau dibiaskan tapi ya lurus-lurus saja, ini dianggap sinar bias boleh ya, ini. Jadi ini lurus. Artinya apa? Kedua sinar ini tidak berasal dari benda ini. Cirinya apa? Mengumpul. Tidak ada sinar dari benda yang mengumpul atau dari titik yang mengumpul, titik benda yang nyata mengumpul itu tidak ada. Kalau mengumpul seperti ini, berpotongan di F aksen ini, pasti ini sinar bias atau sinar pantul yang menghasilkan bayangan. Bayangannya misalnya untuk titiknya adalah F aksen, sehingga E aksen F aksen adalah bayangan nyata aslinya, tapi menjadi benda maya bagi lensa cembung. Dan dia tepatnya ada di ruang 4. Ruang 4 itu O sampai ke kanan sini atau ke belakang lensa sini, ke kanan layar atau ke belakang lensa dan seterusnya, tak terhingga. Jadi sinar, saya ulangi, sinar merah dan biru membentuk bayangan nyata E aksen F aksen dan menjadi benda maya bagi lensa cembung. Oleh lensa cembung, sinar merah karena sejajar sumbu utama dibiaskan lewat F1 sehingga menghasilkan perpotongan di sini. Sinar bias biru dan merah di sini, sehingga nanti di sini adalah letaknya bayangan nyata dari F aksen sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ya, kita ulang. Nah, ini jalannya sinar seperti tadi. Jadi sehingga F double aksen adalah bayangan nyata dari F aksen. Kenapa bayangan nyata? Karena merupakan perpotongan langsung dari sinar bias merah ini dan sinar bias biru ini. Sehingga E aksen F aksen adalah bayangan nyata dari benda maya E aksen F aksen. SO-nya 18 ya, negatif seperti yang dijelaskan tadi sesuai perjanjian tanda. F-nya positif karena lensa cembung. Kemudian SO-nya positif sesuai dengan perjanjian tanda, pengukurannya dari lensa ke bayangan nyata E double aksen F double aksen 6 cm. Pengukuran jarak bayangannya ke kanan, sinar bias ke kanan sehingga positif sesuai dengan perjanjian tanda. Sifat bayangannya untuk E double aksen F double aksen adalah nyata, tadi sudah dijelaskan, tegak karena F double aksen di atas sama dengan di atasnya sama dengan ini F aksen. Diperkecil tepatnya adalah sepertiga, minus itu artinya perbesaran minus itu artinya sekali lagi bendanya berlawanan sifat dengan bayangan. Bendanya maya, bayangannya nyata sifatnya. Kemudian berada di ruang 1 bayangan. Jadi di sini ini belum lazim atau mungkin saya kurang referensi, saya minta maaf. Tapi setahu saya untuk SMA SMP belum lazim ya. Ruang 4 benda itu adalah sini, mulai dari lensa ke kanan atau ke belakang lensa atau ke kanan layar sampai tak terhingga, itu ruang 4. Sedangkan ruang 1 untuk bayangan pada lensa cembung adalah dari O sampai F1 saja di sini. Kita tunjukkan sebagai berikut. Nah, ini ruang 4 benda.
dan seterusnya. Sedangkan ini O sampai F1 ruang 1 bayangan, jumlahnya 1 tambah 4 5 sesuai dengan dalil S bar. Ya, kita ulangi lagi sekali lagi. Benda maya di ruang 4, bayangannya nyata di ruang 1 bayangan. Ruang 4 benda, ruang 1 bayangan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan melengkapi apa yang belum lengkap dan membiasakan apa yang belum biasa. Semoga sukses dan sehat selalu. Salam NKRI.